warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Gubernur yang dirahmati Allah dan seluruh DG, para pimpinan DG senior, pimpinan Satker, dan keluarga besar BI dan BI Religi. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam hari ini kita akan belajar hadis yang sangat kemudian insya Allah saya make banget, demen banget sejak pertama kali ketemu dengan rangkaian hadis ini. Hati berbunga, hati bahagia, dan ngerasanya tuh masalah kecil aja gitu. Ngerasanya masalah itu enteng aja gitu. Insya Allah lah gitu. Judulnya tinggal minta, tinggal ngomong sama Allah. Yang penting saya mau menjaga Allah. Dan inilah hadis yang kemudian mempengaruhi salah satu jalan dakwah saya dan kami di Darul Quran. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Sebisa mungkin perkara-perkara yang wajib kita benerin, dan kemudian perkara-perkara yang sunnah kita hidupin, apapun judulnya itu. Dan ini pula lah yang kemudian nanti menjadi pondasi dasar dari gerakan simpel dakwah, ya, dengan moto yang juga sangat simpel, sangat sederhana, yakni Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang kita ingat Allah, Allah, dan Allah. Jadi Pak Gubernur, ketika saya dengan izin Allah diajarin hadis ini, wah gitu, kayaknya belum lepas aja beban tuh udah lepas gitu. Karena memastikan Allah mau ya bersama saya ya. Allah mau ya nemenin saya ya. Allah benar-benar mau hadir ya. Kok bisa ya gitu ya. Terus boleh lagi minta apa aja, dan malah Allah mesen. Bener loh ya, jangan ke yang lain loh. Ke aku aja. Itu kan luar biasa. Sambil menemani Pak Gubernur conference ya, internasional, beliau juga luar biasa masih ikut juga terus mengaji bersama kami. Ini adalah materi yang juga dipegang oleh gubernur kita. Ingat banget saya ketika pertama kali di ruang kecil sebelum akhirnya kita gabung di ruang besar di aula. Fadhkuruni azkurkum. Wah, itu. Siapa yang harus diingat pertama dan yang paling utama, yang paling sering-sering, dan memang hanya dia, ternyata hanya Allah. Baik, tanpa kemudian membawa waktu, kita langsung baca hadis dan ayatnya. Bismillah. Ini posisi Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ali ini ngopeni Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas pamannya Nabi, Abdullah ini anaknya, anak paman Nabi, terus ada di belakang onta gitu. Ada di belakang onta. Jadi goncengan lah kalau sekarang mah, kita naik motor gitu, terus Ibn Abbas ini, Abdullah bin Abbas digonceng. Tapi ini onta. Ani bin Abbas, ya, dari Ibn Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku di belakang Rasulullah pada suatu hari. Beliau kemudian bersabda, panggilannya, lihat nih panggilannya, gulam. Asik ya, Bapak masih ingat ya, Pak Sugeng dan kawan-kawan semua masih ingat ya, panggilannya panggilan sayang, gulam, bukan walad. Ya gulam, ya gulam, wahai anakku, asik. Kalau bapak bukan abi tapi abati, ya abati gitu. Kalau Nabi Yusuf manggil ayahnya ya abati. Ini manggil dari orang tua ke seorang anak kecil, panggilan sayangnya gulam. Ya gulam, sambil mengendari onta begitu, bayangin ya, di gurun pasir, mengendari onta, yang menunggangnya adalah Rasulullah. Aduh, nikmat banget. Kemudian Ibnu Abbas ya, ini diajarin. Inni u'allimuka kalimatin, maukah kamu aku ajarin ya beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wah, ini perjanjian loh, ini sebenarnya perjanjian antara kita abid dengan Allah. Ya, yang kedua, ihfazillaha tidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
Iyalah, ini saya mainkan dulu romantisme iman, romantisme tauhid. Jadi Allah yang gaib itu nyata. Wah, ya. Bayangin coba, dengan kita menjaga Allah, terus kita bisa mendapati Allah ada di depan kita gitu loh. Ada di hadapan kita, bersama kita. Aduh. Hah? Luar biasa lah ini. Ditemenin penguasa yang paling tinggi, yang tidak ada lagi penguasa setelah dia. Ya, kita lihat redaksi berikutnya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wow. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon bantuan, mohonlah bantuan itu juga hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata, sesungguhnya umat manusia ini, lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in. Kalau kemudian mereka bersatu untuk memberimu satu manfaat. Jadi semua pokoknya udah bersepakat gitu, udah menyatu gitu. Bakal ngangkat si fulan, atau bakal membiayai si fulan, atau bakal memberi si fulan, atau bakal menaikkan si fulan, membela si fulan, melindungi si fulan. Tapi kata Allah apa? Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Tidak akan mereka manusia itu yang bersatu itu ya akan memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tentukan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan pernah akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah sama telah tetapkan juga akan menimpamu. Rufi'at al-aqlamu wa jaffatis suhufu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Wah, indah, Pak. Keren, Pak. Saya anteng. Dan ini sampai saya apalin zaman tahun 99 tuh. 99 saya apalin. Saya kemana-mana saya ceramain soal ini aja. Ya, jadi yang harus kita jaga nih Allah. Ya, kita lihat penjabarannya dulu. Ini penjabarannya dari alim ulama, bukan dari saya. Saya hanya membacakan dan menjabarkan lagi saja. Pertama adalah kita lihat layarnya. Apa sih maksud ihfazillah yahfazka? Ya. Di sini al-fi'lu wal jawabu min sighatin wahidatin. Ihfaz yahfaz, uzkur yadhkur. Ya. Ini kata kerja dan jawabnya, fi'il dan jawabnya ini satu kalimat frasa yang sama, idiom yang sama. Ya, kalimat yang sama. Ihfaz yahfaz. Ya, kalau engkau jaga, engkau akan dijaga. Dia akan menjaga. Uzkur yazkur. Engkau ingat, dia akan ingat. Ya, kama qala gitu ya. Seperti kemudian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Wah, Pak Gubernur sama Pak Sugeng apal banget ini. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kemudian surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Ya. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Al-jawabu hatmiyun. Ini adalah jawaban yang pasti. Ya. Al-alaqatu bainat talabi wal jawabi alaqatun hatmiyatun. Kaitan antara kata kerja perintah dan akibat dari perintahnya juga adalah kaitan yang pasti. Ai alaqatu sababin binatijatin. Yakni maksudnya kaitan kausalitas sebab akibat. Ya. Waman minna, siapa sih di antara kita la yatamanna ayyahfazahu Allah Ta'ala yang tidak ingin Allah menjaganya? Siapa? Dan penjagaannya kan penjagaan terbaik. Kayak kita punya anak gitu ya. Mana mungkin kita menyerahkan anak kita ke bibinya? Itu kan? Mana mungkin kita menyerahkan anak kita ke neneknya? Mami mau jalan dulu ke Surabaya, titip ya gitu Mas Ari. Titip ya.
anak saya, cucu mami, ke mami gitu. Kita yakin sekali tuh ketika kita minta Allah menjaga ya. Ya, begitu nih Pak Bandu, Pak Joko ya, Pak Muhar, kawan-kawan Mas Bambang, semua kita akan menitipkan gitu kan. Kita akan mengamanahkan penjagaan atas anak kita, cucunya beliau-beliau itu karena kita percaya sama dia atau sama tetangga. Mas, titip rumahku ya. Ini kuncinya loh, gitu. Atau kita titip mobil di tempat penitipan mobil, titip kemudian sepatu. Tidak ada orang yang menitipkan sepatu di penitipan, tapi dia gelisah dengan sepatu yang dititip. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Betul nggak, Pak Arif Hartawan? Nggak ada. Mesti orang itu kalau udah nitipin sepatu gitu ya, ya los gitu loh. Ya udah ke masjid aja udah gitu kan. Ya, Mas Alvin ya. Betul nggak? Kalau kita udah nitipin motor sama tukang parkir, nggak bakal mikir hilang itu. Nggak ada perasaan was-was. Gitu kan? Nah, kita kalau kenal sama Allah, lalu kita titipkan hidup kita titipkan masalah kita titipkan impian kita titipkan cita-cita kita titipkan hasil dari pekerjaan kita, pasti sempurna. Begitu. Masalah nanti kan derajat keiman kita nanti mempengaruhi derajat dari natijah, mempengaruhi derajat dari hasil itu. Kalau kita judulnya apa ya, jawabannya ya apa iya gitu. Tapi kalau iya, makanya jadi iya gitu. Tergantung keyakinannya. Ya, kayak gini lah. Saya ngasih contoh. Kita nitipin penjagaan hidup kita kepada Allah. Saya kasih contoh begini. Kita titip nih anak kita kepada kita punya ponakan. Ya, atau tante kita. Tante, tak jalan dulu ya. Nitip anak nih ya. Nanti tolong jempin begini. Nah, kita kasih itu itemnya. Tapi begitu kita baru mau melangkah 5 menit, 5 langkah, kita balik lagi. Tante, bener ya, dijaga ya, dititip. Kita jalan lagi, balik lagi. Titip. Kebayang ya. Balik. Yang terjadi apa? Kamu nih percaya enggak sih? Gitu. Apalagi ternyata kita nitipin juga sama yang lain. Wah, tersinggung nih yang dititipin nih. Kamu nih mempercayakan masalahnya ke aku loh. Pengacara misalnya, udah nunjuk si A, udah ada surat kuasa, tiba-tiba muncul pengacara yang lain. Wah Pak, kita sama pengacara itu jadi musuh tuh. Nah, dia bisa memblok ke orang lain, ke musuh kita karena dia megang rahasia kita misalnya. Kenapa? Karena kita salah menitipkannya tidak pada satu tempat. Sama manusia aja kayak begitu. Kenapa sama Allah kemudian kita malah memilih lain? Maka ketika Allah bilang, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, itu dipakai betul. Kalau kita minta pertolongan, minta hanya pada Allah. Minta bantuan juga minta sama Allah. Minta apa saja, kita minta hanya sama Allah. Kita lanjut ya. Lihat teksnya lagi. Man minna la yatamanna min kulli a'malihi ayyakuna hifdzillah. Siapa sih di antara kita yang tidak berangan-angan dari hati terdalamnya bahwa dia berada dalam penjagaan Allah? Ya. Ini pertanyaan ditulis oleh seorang ulama yang dia emang udah nyampe. Ya, kita bisa tahu jawabannya. Ada orang-orang yang tidak mengangankan di hatinya, di pikirannya supaya dia dijaga sama Allah. Enggak. Kenapa? Jawabannya satu, dia tidak kenal barangkali sama Allah. Nah, terhadap orang kayak begini kita mengenalkan. Kedua, dia kurang percaya karena dia tidak punya pengalaman. Dia tidak punya iman transendentalnya gitu, iman experiences-nya nggak punya, sehingga dia tidak muncul ke angan-angan, pikiran, rasa, hati yang membuat dia kepengen dijaga oleh Allah. Tapi oke, jawaban dari hadis ini kata si empunya ini bahwa siapa di antara kita yang tidak pengen dijaga sama Allah? Siapa di antara kita yang tidak pengen punya angan-angan, tidak ada angan-angan supaya dia berada dalam penjagaannya Allah? Ya, ada satu penguasa daerah bilang begini, pokoknya Ji, kalau lo main ke rumah gua, lu sebut nama gua aja, lu aman. Gua jamin lu aman. Pokoknya ada apa-apa, lu bilang aja, lu saudara gue. Wah, ada kan? Ada kan jagoan-jagoan begitu kan, Pak? Nah, kalau Allah sudah bilang, yahfazka, aku akan menjagamu. Siapa Pak yang bisa nyakitin kita, yang bisa menghina kita, yang bisa memaki kita, yang bisa dengan santainya membuli kita, yang bisa dengan santainya menzalimi kita? Siapa? Makanya di sisi yang satu ini Pak Gubernur dan DG semua yang luar biasa pimpinan-pimpinan saat sampai sini, saya itu takut gitu loh. Kalau macam-macam ternyata yang kita macam-macamin ini kekasih Allah. Wah, bahaya Pak.
Bahaya, Pak. Kita ini bisa jadi lawan Allah loh. Gara-gara kita salah milih lawan itu. Ternyata lawan kita ini kekasih Allah, kesayangan Allah. Siapa misalkan? Orang-orang kecil yang tidak punya perlindung lain kecuali Allah. Dia hanya berlinang air mata saja. Lalu dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa ya Allah, hanya punya Engkau ya Allah. Mati kita tuh. Mati gitu udah. Di sisi yang lain, hadis ini juga membanggakan saya, menguatkan saya bahwa kalau sudah Allah berkenan menjaga, begitu kita pulang nih, biasanya anak kita jarang pakai bedak, dibedakin. Biasanya anak kita jarang disampoin, disampoin. Biasanya anak kita nggak pakai minyak wangi, mungkin karena kita miskin, susah atau gimana. Ternyata anak kita di tangan neneknya rapi. Bahkan kita pulang, anak kita dikasih pita. Dikasih baju yang baru. Gitu loh. Jadi kalau dijaga sama yang benar, dijaga sama yang kuat, dijaga sama yang mampu, dijaga sama yang kuasa, dijaga sama yang kaya, dijaga kemudian sama yang hebat, dijaga yang memperpengalaman, pasti keren, Pak. Coba aja, Pak. Bapak titipin mobil, keponakan yang rajin ngusak-ngusak. Hah? Ada kan ponakan yang rajin ngulik gitu. Om, boleh ini kita rapin mobilnya? Boleh. Ternyata dia rajin, diusakin sampai mesin dalam juga dia semprot apa. Begitu kita ambil, kita senang. Ini mobil dijaga bukan utuh doang dan malah berkurang. Enggak, ini malah tambah kinclong. Begitu ada waktu, Om, kita coating nih, Om. Mobilnya kita coating. Di coating segala, coating mahal ya kan? Nah, sekarang bayangin bagaimana kalau kemudian kita titip persoalan kita, hidup kita, keinginan kita, cita-cita kita. Sama siapa? Sama yang maha kaya, maha kuasa, maha mampu, maha berpengalaman, maha punya ilmu, maha berkehendak. Oke, kita lanjut. Ayyakuna fi riayati. Nah, coba kursornya ditunjuk. Ayyakuna fi riayati. Ya. Atau siapakah di antara kita yang tidak berangan-angan berada dalam pemeliharaannya? Nah, pernah nggak kita berdoa sama Allah, ya Allah pelihara aku, jaga aku? Jarang loh kita berdoa itu. Ya, padahal nih kalau kita dipelihara oleh Allah bagaikan seorang anak dipelihara betul oleh bapak ibunya, ya dengan segenap kasih sayangnya, bapak ibu masih ada lengahnya. Masih ada anak makan macan, masih ada anak dimakan anjing, dimakan serigala, masih ada anak kemudian ketabrak mobil, betul nggak? Masih ada lengahnya, masih ada jatuhnya. Tapi kalau Allah apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya kan? Allah kedip aja kagak. Subhanallah. Allah kedip aja enggak. Allahu akbar walillahil hamd. Luar biasa. Standby dia 24 jam. Ini bukan CCTV nih yang bisa dikelabui oleh orang IT. Ini bukan CCTV yang kemudian bisa ditutup ya dengan kemudian apa? Lakban atau apa gitu loh. Yang kalau mati lampu mati semuanya. Enggak. Bukan ini. Ya. Ini penjagaan Allah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, tapi kita nggak ada yang merasa dijaga sama Allah, nggak merasa dipelihara sama Allah, dan bahkan tidak mau kita dijaga dan dipelihara dengan kita tidak menjaga dan tidak memelihara Allah. Masya Allah. Lanjut. Li'anna allaha huwal qawi. Itu kata yang punya teks ini. Ya. Anda bersandar ya, dengan orang kuat gitu. Anta kullama iltaja'ta ila qawiyyin. Anda kalau kemudian bersandar kepada orang yang kuat, tash'uru bituma'ninati aktsara. Anda akan merasa tenang gitu. Akan merasa lebih lagi nyaman, aman itu. Lau i'tamatta ala insan indahu ba'dul quwwah wa ja'a man huwa aqwa minhu inhara dhahruk. Fa kaifa idzal taja'ta ila aqwal aqwiya idzal taja'ta ila khaliqil ardi was samawat. Masya Allah. Ya. Jika Anda bersandar pada seseorang yang memiliki otoritas setengah, tidak 100%. Lantas ada seorang yang datang dengan otoritas yang lebih besar lagi, maka punggung Anda pun melemah. Lantas bagaimana jika yang menjadi tempat sandaran Anda adalah yang paling kuat, maha kuat di antara orang-orang kuat?
yakni bagaimana jika Anda bersandar kepada pencipta langit dan bumi. Lanjut. Al-an nuridu an nafham. Ya, sekarang kita ingin memahami. Madza ya'ni an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu min qawlihi ihfazillah. Apa sih yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya jagalah Allah. Ya. Ai ihfaz hududahu. Maksudnya adalah salah satunya jagalah batasan-batasan Allah. Wa huquqahu, ya, hak-haknya. Wa awamirahu, perintah-perintahnya, ya. Wa nawahihi, serta larangan-larangannya. Ya. Ya, termasuk sebenarnya ketika saya ngaji dengan syekh yang lain, beliau bilang termasuk kita adalah menjaga namanya. Allah mempertaruhkan namanya nih Pak Gub. Ketika di awal Quran pertama kali secara struktur ayat dan surat, kan Allah mempertaruhkan namanya kan dengan namaku. Kalian bisa memakai namaku. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Ayat 1 suratul Fatihah. Betul tidak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Allah menyerahkan namanya. Tiba-tiba kita menghina namanya. Dengan menghina bahwa dia itu nggak melihat, dengan dia itu tidak mendengar. Kan kita juga suka marah. Wah, lu ngehina gua nih, kayak gua nggak ada aja lu mah. Lu mah nggak nganggap gua nih. Tuh coba. Orang aja bisa kita gituin. Apa ya lu mah? Nggak nganggap gue lu mah. Bro, wah, nggak aci lah gitu. Atau mama kita. Kok kamu gitu sih, nak? Kok kamu nyakitin mama? Nyakitin gimana? Padahal kan kita nggak nyakitin dia gitu kan. Ternyata ketika kita tidak menjaga namanya, itu menyakiti dia. Kamu bikin malu mama. Loh, kan yang nyolong saya mama gitu kan. Kok bisa gitu loh. Menyakiti mama. Iya, mama jadi diomongin sama orang. Coba bayangin. Betapa hinanya Allah ketika kita kemudian bersandar pada yang lain. Hambaku. Aku yang segini kayanya dan maha kaya. Kok kamu datang kepada yang lain yang lemah, yang tidak punya. Kamu, wahai hambaku, menghina diriku. Kamu tidak menjaga namaku. Tidak mensucikan diriku. Mati kita. La ilaha illallah. Segitunya begitu. Kata teman kita, segitunya dia. Dekatnya sama saya. Tapi minta tolong ya sama orang lain. Sakit saya. Coba. Ini sebenarnya kan kita nggak mau minta tolong sama dia. Maksudnya nggak mau ngerepotin. Tapi ternyata definisinya jadi salah. Ketika dia tidak merasa diperlukan itu loh. Ya. Nggak merasa diperlukan. Karena tidak merasa diperlukan, maka keberadaannya jadi tidak berarti di hadapan kita. Nggak ada pengakuan jatuhnya gitu. Ya gimana kalau begitu? Nah Allah lebih lagi daripada itu gitu kan. Dia minta kita satu-satu sesuai dengan syahadat. Sesuai dengan syahadat mestinya. Tapi syahadat kita bohong. Ketika kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, nah ternyata kita nggak menjaga syahadat itu. Allah. Lanjut. Wa hifdzu dzalika, menjaganya ya, itu adalah huwal wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal. Yakni dengan berpegang kepada segala perintahnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Amaraka an tusalli, misal Allah memerintahkanmu salat. Amaraka an taghuddal basara, misal Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Ya. Amaraka an taqula linnasi hasana, misal Allah menyuruh kita, mengajarkan kita agar kita berkata yang baik kepada orang lain. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan membuli, jangan dengan alasan kemudian pengen berbuat baik, tapi kemudian kita malah berkata-kata tidak baik kepada 1-2 orang atau 1-2 pihak. Amaraka an tasila rahimak, ya, menyambung silaturahim. Amaraka an tunsifan nasa min nafsika, ya, berlaku adil kepada orang lain. Amaraka an taqra al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Amaraka an tuhsina ila kullil anam, berbuat baik kepada seluruh makhluk. Hadhihi awamiru. Inilah perintah-perintah Allah. Maka menjaganya berarti menjaga perintah-perintah Allah. Ketika kita melanggarnya berarti kita tidak menjaganya. Juga apa? Wa inda nawahihi bil ijtinab. Juga menjauhi segala larangan. Ya. Hadza huwa al-hifdzu. Inilah yang dinamakan dengan menjaga.
tatbiqul amri wajtinabun nahyi, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ternyata menjaga Allah itu adalah ketakwaan. Ya, kalau kemudian kita berada pada ketakwaan, maka kita ada dalam penjagaan. Kalau kita berada dalam penjagaannya Allah, maka bunyilah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita senantiasa berada di dalam petunjuknya, berada dalam bimbingannya, berada dalam kekuatannya, penjagaan dan pemeliharaannya. Ya, wa ulaika humul muflihun. Dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi istri-istri yang beruntung, menjadi suami-suami yang beruntung, menjadi anak-anak yang beruntung, menjadi murid-murid yang beruntung. Kenapa? Punya guru yang keren, punya guru yang pengalaman, punya guru yang baik, punya guru yang kemudian humoris, punya guru yang pengertian, punya guru yang dewasa banget, punya guru yang kebapaan, keibuan, punya guru yang kemudian bisa menenangkan hati, punya guru yang tidak berkata kasar pada murid. Kita menjadi karyawan yang beruntung, punya majikan yang baik. Majikan yang beruntung punya karyawan yang baik. Pimpinan yang beruntung punya bawahan yang baik. Bawahan yang beruntung punya pimpinan yang baik. Dan seterusnya. Ya, kalau kita jaga ketakwaan itu sebagai simbol dari apa? Tatbiqul amri wajtinabun nahyi. Ya, sebagai wujud dari al-hifdzu, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka kemudian muncullah tadi ayat kelima dari surah Al-Baqarah yang menjadi kemudian hadiah dari buat kita. Oke, terus wa inda hududihi bi'adami tajawuz, dan juga menjauhi tidak melampaui batas. Faman fa'ala hadza kana minal hafizin. Maka siapa yang melakukan itu termasuk dalam orang-orang yang menjaga. Ihfaz awamirallahi bitatbiq. Jagalah perintah Allah dengan menjalankannya. Ihfaz nawahihi bil ijtinab, dan jagalah larangannya dengan menghindarinya. Ihfaz hududahu bi'adami tajawuz, dan jagalah batasan Allah dengan tidak melampaui batas. Saya senang tuh dengan pimpinan-pimpinan BI ya. Jam-jam 11:30 udah berangkat gitu ke masjid. Kenapa? Jaga-jaga Allah datang duluan. Asik. Kan ADC-nya gubernur, kalau gubernur mau datang udah langsung standby. Jaga-jaga jangan sampai gubernur masuk duluan. Waduh, nggak ada yang jagain pintu, ya kan? ADC wali kota, ADC-nya gubernur, ADC-nya menteri, pada menjaga gitu. Sopir juga jaga banget supaya pas gubernur keluar, sopir udah standby, udah nyala dengan AC kemudian dinyalain, ya kan? Hah? Pintu yang udah terbuka, jadi gubernur jangan nggak cek, buka, nggak ngomong gitu. Kalau perlu ada orang yang membukakan, menjaga, sehingga yang gini ya. ADC kan sebenarnya bukan dia yang menjaga gubernur. Sorry nih. Tapi dia menjaga dirinya sendiri dengan menjaga apa yang menjadi amanahnya itu. Karena kalau dia nggak bagus, dia pasti diganti. Nah, jadi yang dijaga siapa sebenarnya? Kan begitu. Nah, kita ini merasanya menjaga Allah, merasanya gimana emang gitu loh. Harusnya kan, iya benar, kita mesti jaga Allah nih. Apa? Jaga amanahnya, jaga kemudian rizki dan karunia-Nya, jaga kepercayaan apa? Nah, kalau kita nggak dipercaya lagi gimana? Mikirnya kayak gitu. Saudara-saudara, ayo kita berangkat ke surat Qaf ayat 32. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Ya, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa selalu bertobat. Awab, selalu kembali. Ya. Terus bukan cuma awab, tapi apa? Hafiz. Dia itu senantiasa menjaga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita masuk dalam golongan al-awwabin sama al-hafizin, sesungguhnya kita masuk dalam golongannya umat dari para nabi dan rasul. Karena nabi-nabi itu awab. Nabi-nabi itu hafiz. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita mau diaku nih di rombongan besar para nabi dan rasul, terutama rombongan Nabi besar Muhammad SAW, maka dua sifat yang disebut di dalam surat Qaf ini harus menjadi sikap kita. Ya. Bahwa misalkan siapa Bu Anitia itu ya harus awab, harus hafiz. Ya apa yang Allah suruh untuk perintah jaga, kita jaga. Apa yang Allah suruh perintah untuk kita senantiasa kembali, kita kembali. Nah, awab ini kan membuka kesempatan juga sebenarnya ya, Pak Dwi ya, Pak Dwianto ya,
Ada duinya, ada dua nih, Dwi Honesty. Wah, namanya Dwi Honesty. Yang satu Duyanto, wah, sahabat kita. Nah, kalau kembali kan berarti sebenarnya ada ruang yang manusiawi, kita namanya manusia, mulut kadang ketelesot, ngeledekin orang, tapi cepet balikin gitu loh. Paham ya? Paham Mas Dwi ya? Jadi balik lagi gitu loh. Ketika kemudian kuping sempat dengerin aib orang dengan nikmat gitu. Itu kan sebenarnya salah kan? Nggak menjaga amanah kuping dong. Kuping dikasih amanahnya bukan buat ngupingin orang gitu. Nah, pada saat kita menikmati, nah, kita awap, kita kembalikan kuping pada posisinya, pada fungsinya, pada amanahnya. Mata, begitu juga. Mata begitu kita ngelihat perempuan, wih, mau ngikutin, wow ngikutin. Tapi begitu ngikutin, ingat, kita nggak ngejaga Allah nih, gitu kan? Kita nggak ngejaga Allah. Jadi gimana? Ya jangan ngikutin terus, jangan ngikutin terus. Udah cukup, gitu. Tangan, kaki dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Man huwa al-hafiz? Siapakah yang menjaga? Yang dimaksud dengan ayat ini kembali, ya. Kembali lagi penjelasan adalah huwallazi yahfazu hududallah, yahfazul awamira fayutabbiquha, yahfazun nawahiya fayajtanibuha, yahfazul hududa fala yatajawazuha. Yaitu siapa saja yang menjaga batasan Allah, menjaga perintahnya dengan menjalankan, menjaga larangan Allah dengan menjauhinya, dan menjaga batasan Allah dengan tidak melampaui batas. Nomor satu nih ya, ditelin nih. Al-hifdzu 'ala shalah, ya. Menjaga salat. Ya, ma abrazu awamirillahi azza wa jalla. Ini penyampaian tentang menjaga salat. Ini disepakati dari pola pikir, sudut pandang. Inilah dia al-abraz. Ya, yang paling utama, yang paling menonjol dari apa? Awamirillah. Ma abrazu awamirillah azza wa jalla. Apa sih perintah Allah yang paling menonjol? Nah, perintah Allah yang paling menonjol adalah sholat. Makanya teman-teman yang belum rapi sholatnya, belum menjaga banget sholatnya, nah sholatnya itu benar-benar dijaga banget. Dijaga kemudian hukum-hukumnya, dijaga kemudian rukun dan sunnahnya, dijaga ketepatan waktunya, dijaga enjoyitasnya, ya kenikmatannya, joy-nya dijaga. Ya. Ajma'al ulama'u ala annaha as-salah. Ulama sepakat bahwa yang paling menonjol itu dari perintah Allah adalah salat. Man aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa orang yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agamanya. La khaira fi dinin la salata fihi. Tidak ada kebaikan pada agama yang tidak salat ya orang-orangnya. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Ya di surah Al-Baqarah ayat 238 dan kemudian Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Peliharalah semua salat dan semua salat wusta. Ya, peliharalah semua salat dan salat wusta. Dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk ya. Dan mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Oke. Jadi yang disebut dengan jagalah Allah yang pertama, yang paling utama, yang paling menonjol adalah kita jaga sholat. Nah, banyak orang-orang yang nggak jaga sholat, tapi jaga warung. Banyak orang yang nggak jaga sholat, tapi jaga rapat. Banyak orang yang nggak jaga sholat, jaga dapur. Maksudnya sibuk di dapurnya. Ada orang yang nggak jaga sholat, tapi jaga kerjaan. Jaga kemudian bisnis. Sehingga kemudian derajat sholatnya jauh di bawah derajat hal-hal dunia. Saya ingin memberikan tips ya. Misalkan gimana caranya nih supaya kita tidak dilalaikan dunia ya Ustadz? Begini caranya. Jadikan pekerjaan Anda itu ibadah. Jadikan kemudian bisnis Anda itu ibadah. Jadikan segala aktivitas itu Anda adalah ibadah sehingga dia menjadi satu kesatuan. Kalaupun terlambat dengan satu dan lain sebab, sesungguhnya dia berada di dalam satu frekuensi yang sama. Gitu. Paham nggak? Misalkan dia awal dia bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan nih dagangan yang saya lagi dagangin
Saya nih jadi pedagang diterima oleh-Mu sebagai amal soleh saya, sebagai ibadah saya ya Allah. Lalu jadilah kita melayani orang yang orang itu juga dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Layani terus azan datang berkumandang tapi kita masih belum melaksanakan sholat. Insya Allah kalau kemudian nawaitu kita karena Allah, kita kemudian mencari nafkah dengan rizki yang halal, pengen nanti punya rizki yang halal, menafkahkan anak keturunan rizki yang halal, menafkahkan istri dengan rezeki yang halal, nyekolin anak dengan rezeki yang halal, maka kalaupun dia telat sholat, sesungguhnya hitungannya dia tidak keluar dari koridor ibadah. Caranya begitu. Caranya begitu. Ya, misalkan kita, waduh udah mau masuk tol, karena kita mau rapat. Nah, gimana nih caranya? Supaya kemudian waktu sholat tidak dianggap tidak menjaga waktu sholat. Gampang. Rapatnya segelondongan sama aktivitas hariannya itu dari awal udah niatin ibadah. Apa sih di antara ibadah itu? Kayaknya kan kita disuruh kerja sama Allah. Disuruh nyari nafkah, disuruh nyari rizki. Ya udah itu kita jadikan niat ibadah. Allah nyuruh kita nyari duit, Allah nyuruh kita nyari uang, Allah nyuruh kita nyari nafkah. Bismillah ya Allah, aku turuti perintahmu, aku mencari yang halal dengan jalan yang halal, dengan cara yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita kemudian masuk tol, di dalam macet, nah insya Allah kita tidak dihukumi orang-orang yang kemudian tidak menjaga sholat. Terus lanjut. An Abdullah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa nan yawmal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha as-salawatil khamsi lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa hamana wa Ubay bin Khalaf. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Darimi fi sunanihi. Barang siapa yang menjaganya, yakni menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu menjadi cahaya baginya. Menjadi cahaya ini, teman-teman, ada yang paham nggak menjadi cahaya ini maksudnya gimana? Kan kadang-kadang hidup tuh suka gelap, ya kan? Kita punya persoalan, kok nggak ada jalan keluar gitu, Mas Arif. Ya, kayaknya buntu gitu. Nah, ya Pak Gubernur sering nih mempraktekkan yang begini-gini. Begitu rasanya buntu, ambil wudhu. Sholat. Begitu sholat mah ada aja gitu. Nah, ada aja itulah yang disebut nurun. Itu disebut dengan cahaya. Hah? Ada orang nih betulin mobil, kotrak-kotrek, kagak ketemu. Hah? Terus azan berkumandang. Ya sholat. Terus dia cuci tangannya. Hah? Dia copot dia punya celananya, dia pakai dia punya kain, dia berangkat ke pit stop, ya kan? Ibarat mobil nih lap itu ya, berapa putaran, pit stop dulu, mampir dulu, ya. Dia ruku, dia tenangin, dia cooling downin semua, dia sholat asar. Habis sholat asar, ya Allah, yang tadi nggak kelihatan, kenapa? Nurun, gitu ya, nurun. Ya, lihat hadisnya lagi, coba lihat layarnya, dikasih tanda man hafadhu 'alaiha, siapa yang memelihara salat 5 waktu, kanat lahu nurun, maka dia berhak atas cahaya. Kemudian apa lagi? Wa burhanun, menjadi bukti. Bukti apa? Bukti loyalitasnya kepada Allah. Seorang gubernur jadi aneh gitu kan, sama ADC-nya, sama sekretarisnya, sama karyawannya. Ketika gubernur lewat, kok nggak ada yang memberi salam, cuek baik, nggak ada yang senyum. Atau komandan misalkan, polisi atau tentara gitu kan, dia berdiri di pinggir jalan, baru lewat doang mobil plat dinas nih, plat dinas tentara dan polisi, mau yang isinya tuh anak TK kayak, dia tetap begini, ya kan? Sering gak kejadian gitu kan? Kan nggak tahu di dalam itu siapa. Tapi langsung siap begitu. Lewat mobil, burhan. Itu menjadi bukti, menjadi tanda, menjadi petunjuk. Ya, apalagi wanajatun yaumal qiyamah. Ya, nanti menjadi keselamatan di hari kiamat. Tapi yang tidak menjaganya, wa man lam yuhafiz 'alaiha as-salawatil khamsi. Siapa yang nanti kemudian tidak menjaga sholatnya, maka lam yakun lahu nurun,
maka dia tidak punya itu yang namanya cahaya. Hati-hati itu. Bisa jadi orang yang berjodoh mestinya tapi tidak dapat jodoh. Gelap itu kagak ada jodohnya. Bisa, maaf ya, jangan kecil hati nih buat yang belum berjodoh. Siapa tahu bukan karena sholat gitu kan. Siapa tahu bukan karena sholat. Tapi kalau emang itu terjadi, namanya muhasabah kan. Siapa tahu gitu loh. Ternyata kesulitan kita, kesusahan kita, ada yang belum punya anak, kami misal maaf. Ada yang punya penyakit, kami misalnya belum ketemu obatnya, ada yang belum ketemu jawaban ini, jawaban itu atas semua permasalahannya. Nomor satu bisa jadi dia nggak punya cahaya, nggak ada cahaya dalam hidupnya, jadi nyari apa-apa tuh gelap. Ya, wala burhanun, dia nggak punya bukti yang menunjukkan dia itu orang yang berhak atas bantuan. Orang menerima bantuan apa misalkan sebut bantuan COVID misalkan. Ya tapi buktinya apa? Mana tandanya gitu? Atau bantuan kambing kurban kan ada kupon dan lain. Mana burhannya mana? Gitu. Nah, kita nggak bisa bawa, ya nggak bisa dikasih, Pak. Mau kita nangis-nangis juga bisa dikasih. Nah, dengan kita bagusin kita sholat, nah kita jadi punya burhan. Tapi kalau tidak bagus kita punya sholat, enggak keren kita punya sholat, cacat kita punya sholat, maka cacat pula buktinya. Wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat yang enggak beres sholatnya, dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, musuh Rasulullah di kalangan Quraisy. Nah, berarti kan kita di neraka gitu. Oke. Nah, yang berikut ini saya masih belajar nih. Salah satunya dari Ustadz Arifin Ilham almarhum. Yang kedua adalah al-hifadhu 'alal wudu. Jadi menjaga wudu. Ya. Indana amrun akhar, at-tuhur la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Kita sepakat ya. Enggak ada dong orang yang wudu kecuali dia muslim. Ya, kecuali mukmin. Enggak ada kan orang kafir wudu, enggak ada, orang dia enggak kenal wudu kan. Ya. Al-mu'minu daiman mutawaddi'un. Ya. Orang beriman senantiasa kemudian dia berwudu. Kharaja min baitihi mutawaddi'an. Udzinal maghribu dakhala wa shalla. Wal muhafadzatu 'alal wudu min furu'il muhafadzati 'alas shalah. Ya. Madama yahumuka an tusalliya fil waqtil munasibi fil waqtil mustahabbi wa an tuaddiya as-salati 'ala wajhiha. Idzan yajibu an tasta'idda laha bil wudu'id daimi. Lidzalika qala alaihi salatu wassalam wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Ini hadis ya. Tidak akan ada yang menjaga wudunya kecuali orang yang mukmin. Maksud orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan saya juga ikut ya menjaga wudu ya. Jadi sebenarnya ini keutamaan menjaga wudu juga. Jadi kalau orang dia menjaga wudu, secara automatically dia menjaga Allah. Nah, jadi salah satu fadilah menjaga wudu adalah kita dihitung berzikir terus-terusan, padahal kita diem. Keren kan? Kalau kita jaga wudu nih, maka dari jagaan wudu kita sampai nanti kita buang angin kah, buang air kecil kah, kesentuh perempuan misalnya, yang bukan muhrim, yang bukan istri misalnya, atau suami, terus kemudian buang air besar, maka selama kita belum batal, kita dihitung seperti orang ingat Allah terus. Selamat gitu loh. Orang kan nggak mungkin gitu zikir terus, nggak mungkin kan. Tapi dengan kita berwudu, maka selama wudu itu nempel, selesai. Nah, saya pernah belajar di antara dari Ustadz Syafi'i Antonio, ya dari guru kita juga di BR Religi, dengan background ilmu beliau, ya alumni Jordan dan lain sebagainya. Terus juga dari Ustadz Bakhtiar Nasir, ya UBN. Kemudian dari banyak lagi ulama-ulama Timur Tengah. Solusinya begini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen jaga wudu. Misalkan bapak pagi-pagi wudu kan tuh, pastinya wudu kan, sholat subuh kan, betul nggak? Nah, kalau bapak pengen maaf ya pipis, nah berarti kan batal tuh. Nah begitu batal, bapak wudu lagi. Nih anggap masih di rumah, belum pakai sepatu.
Wudhu lagi, kemudian ketika kemudian kita wudhu, udah pakai sepatu, terus iya dilalat kita maaf, buang angin. Gitu, buang angin. Nah, ya jadi nama para ustadz, para kiai, nggak usah copot sepatu. Jadi cukup wudhu di wastafel, gitu ya. Semua yang bagian yang bisa kita basuh. Nah, kaki nggak usah diangkat ke atas, Pak. Cukup diusap. Nah, ini UBN begitu. Kemudian Ustadz Syafi'i Antonia begitu. Kata Ustadz Syafi'i, ini berlaku 1 hari. Berlaku 1 hari. Nah, misalnya kita masuk masjid masih dengan wudhu yang pagi. Habis sholat, udah pakai kaos kaki, udah pakai sepatu, terus kemudian kita buang angin. Oke, gimana caranya supaya kita bisa wudhu? Nah, kalau kita copot sepatu kita, masuk lagi ke masjid, kan kita mesti buka kaos kaki lagi tuh. Sedangkan kita udah di luar kan? Nah, kalau ada keran di luar, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keran di luar, yang penting Bapak jangan kencing yang kedua kali. Jangan batal kedua kali. Kalau batal kedua kali, maka kita taruh tuh sepatunya. Kita taruh ke kaos kakinya. Tapi kalau belum, misalnya ada jeda setengah jam nih, menuju ruangan kita. Nah, di ruangan kita ada kamar mandi, terus kita wastafelan di situ. Nah, itu masih berlaku usap kaki, usap sepatu atau usap kaos kaki. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi nggak bakal ngerepotin, bukan berarti jaga wudhu itu, waduh buka lagi, apalagi tentara nih, buka sepatu, buka kaos kaki, kemudian kaki dinaikin ke wastafel, nggak perlu. Yang penting wudhu pertamanya itu ada, bahan wudhu pertamanya itu ada dan itu berlaku 24 jam. Terus kalau kita berwudhu di malam hari, Pak, ini keren banget. Kalau kita berwudhu di malam hari, tidur dalam keadaan berwudhu, kalau meninggal, kita bangunnya di sorga. Masya Allah. Dosa kita banyak banget. Begitu kita tidur wudhu, terus ada orang bilang gini, gampang banget. Coba aja. Ente ingat gak wudhu? Belum tentu ingat loh. Belum tentu loh. Terus yang ingat wudhu, apa iya dia bisa kemudian ambil wudhu? Belum tentu. Ada orang nih nggak mau wudhu kok, apa? Ntar gue seger. Gue lagi ngantuk, ntar gue seger. Gue pengen tidur. Begitu kan? Jadi nggak semua orang juga dapat hidayah dan taufik untuk tidur dalam keadaan wudhu. Nah yang paling hebat, Pak, kalau kita wudhu, malaikat itu di samping tempat tidur kita. Lalu dia mendoakan kita atas perintah Allah sampai kemudian kita bangun. Ya Allah. Coba dong. Allahu Akbar. Ya, lanjut ya. Lanjut. Wa fi qaulin yarwihi aktsarul ulama. Ya, ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama. Ini saya juga, ini buat saya ya, ini buat saya. Man ahdatsa wa lam yatawadda faqad jafani. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar nih hadis ini. Barang siapa yang berhadas namun tidak berwudu, maka sungguh dia telah berlaku kasar terhadapku. Oh, ini hadis. Untung kita ngaji sama Pak Peri hari ini ya. Seumur kita begini loh, Pak. Habis pipis pergi aja kita nggak wudhu. Betul nggak? Habis buang air besar pergi aja kita nggak wudhu. Coba ternyata kata Allah apa? Siapa orang yang berhadas namun tidak berwudhu, maka sungguh dia telah berlaku kasar terhadapku. Sebegitu kita mesti istighfar nih yang begini nih. Ya Allah, ada hadis yang begini modelnya. Wa man tawadda wa lam yusalli faqad jafani. Barang siapa yang berwudu namun tidak sholat, maka sungguh dia telah bersikap kasar terhadapku. Ya. Wa man shalla wa lam yad'uni faqad jafani. Barang siapa yang telah sholat namun tidak berdoa padaku, maka dia telah bersikap kasar terhadapku. Ini hadis saya pakai, Pak Gub. Saya pakai. Kalau ada orang bilang gini, Yusuf Mansur nih, duha minta karir naik, duha minta jabatan tinggi, duha minta duit banyak, duha minta kaya. Ya, kalau gue nggak minta, dianggapnya kita kasar sama Allah habis sholat. Ini hadisnya. Baca. Ada, kelihatan di gambar, kelihatan di layar. Ada kan? Ada kan? Ini saya kasih ke teman-teman Masjid BI. Nanti dikirim dah ke semua teman-teman BI. Tuh, baca tuh hadisnya. Wa man shalla, siapa orang yang sholat. Walam yad'uni, lalu dia tidak berdoa padaku. Alias dia langsung pergi. Faqad jafani. Kok lagi enak-enak berkomunikasi denganku, lagi enak-enak ngobrol, kok pergi. Ibarat saya minta waktu sama
Pak Gubernur, Pak Peri Warjio, udah dikasih sama dia baik-baik, lagi enak-enak ngobrol, saya nyelonong pergi. Pak Gubernur bingung, lah tadi diminta waktu sama aku, lah kok saya pergi? Ya si Yusuf nih, orang gila tuh dia gitu kan. Fakot Jafani, dia itu menghina aku, dia kasar pada aku. Coba, begitu lembutnya Allah, sehingga orang yang meminta padanya, justru itu yang kemudian tidak disebut kasar. Ya Rabb Allah. Nah, oke, kita lanjut nih. Ini yang keren nih. Ini yang keren nih. Ini yang keren nih. Wa man da'ani, gitu ya. Wa man da'ani. Udah keren banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya saya girang banget. Gak mungkin Allah berlaku kasar padaku, gitu kan? Gak mungkin Allah berlaku kasar pada saya, pada kita. Kenapa? Ada hadis, Pak. Wa man da'ani. Barang siapa yang telah berdoa padaku, okay? Dia telah meminta padaku. Dia percaya aku bisa mengabulkan. Dia percaya lalu dia memohon padaku. Tapi walam ujibuhu. Lalu aku tidak menjawabnya. Aku tidak mengabulkan doanya. Apa kata Allah? Faqad jautuhu. Aku yang gantian kasar padanya. Keren nggak Pak? Bagus, keren banget ya. Keren banget ini hadis. Barang siapa yang telah berdoa namun tidak aku kabulkan doanya, maka sungguh aku telah bersikap kasar padanya. Gila ya? Gila. Allah bisa begini coba. Walastu bi rabbin jafin. Sementara aku bukanlah Tuhan yang kasar. Ayo, mana permintaan kita? Kalau kita udah minta, kata Allah, nggak mungkin aku tidak kabulkan. Kenapa? Karena kalau aku tidak kabulkan, berarti aku Tuhan yang kasar. Karena aku telah mengasarinya. Nggak mungkin. Walastu bi rabbin jafin. Walastu bi rabbin jafin. 3 kali loh Pak. Pak Gub, 3 kali Pak Gub. 3 kali disebutnya sama Allah. Wa man da'ani, coba lihat lagi layarnya. Wa man da'ani wa lam ujibhu faqad jafautuhu walastu bi rabbin jafin walastu bi rabbin jafin walastu bi rabbin jafin. Siapa orang yang berdoa padaku dan aku tidak kabulkan, maka sungguh aku telah berbuat kasar kepadanya. Sedangkan aku bukan Tuhan yang kasar, aku bukan Tuhan yang bengis, aku bukan Tuhan yang tidak sopan. Masya Allah. Masih ada waktu. Ini jam berapa ini? 20:27. Dikit lagi dah. Biar kemudian nanti yang lainnya bisa dibaca saja. Saya kirimkan. Biar nanti kita masih bisa sempat mendengar dari Pak Gubernur. Oke. Ini masih ada ya. Masih ada menjaga sumpah. Kemudian masih menjaga omongan. Kemudian menjaga anggota tubuh dari berbuat dosa. Ya. Nanti ada lagi menjaga nikmat, ya semuanya ini saya serahkan saja naskah ini kepada kawan-kawan semua. Kita buka saja sesi buat Pak Gubernur dan kemudian tanya jawab. Insya Allah mudah-mudahan ini ketemu ya. Saya mau langsung ke halaman 13 dulu. Ini buat persiapan pensiun kita semua nih bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ke halaman 13 dulu. Tolong layarnya di speed up ke halaman 13. Yang kola serotip anabusi, itu dia benar. Oke. Ini nanti menjaga nikmat Allah ya, karena ternyata kita juga tidak menjaga nikmat Allah nih. Nah ini saya ngaji langsung sama beliau nih Pak, sama Serotip Anabulsi. Ini seorang ulama berkebangsaan Suriah. Sekarang tapi dia di negara lain ya karena masalah perang. Kami juga udah menerjemahkan kitab tafsir An-Nabulsi, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan nanti bisa disponsori oleh PI nanti, insya Allah. Baik, kita baca ya. Ini sebagai penutup saja. Qala asy-Syaikh Ratibu An-Nabulsiyu. Syekh An-Nabulsi ya menceritakan, iltaqaitu ma'a ahadil ulama. Aku ketemu dengan seorang ulama. Ya, umri 85 aman. Dia berkata kepadaku si ulama itu, usiaku sudah 85 tahun. Usia yang luar biasa ya, 85 loh Pak. Ya. Fakultu lahu, kata Syekh Ratib Anabulsi, lalu aku bertanya padanya, kaifa sihhatuka? Bagaimana kesehatanmu? Kemudian faqala li, dia menjawab, wallahi mumtazah. Demi Allah, aku ini sehat banget. Indi mata'ib,
ya ada beberapa keluhan. Walakin bihadini mumtazah. Tapi di usiaku sekarang ini, aku benar-benar baik sekali. Ya'ti min akhiril madinati ila markazi amalihi. Demi Allah, ya baik sekali. Memang ada beberapa keluhan, tapi di usiaku sekarang ini kata dia benar-benar baik sekali. Kemudian Serotip bercerita, orang tua 85 ini pergi menuju kantornya bekerja dari pinggir kota, kadang berjalan kaki. Ya'ti ahyanan masyian, yakni berjalan kaki. Ahyanan rakiban. Kadang-kadang naik kendaraan. Wa huwa fil khamisati wassamanin. Padahal usianya sudah 85. Tantabiqu ali maqulah. Ya, hal ini sesuai dengan ungkapan apa? Hafiznaha fis sigari fa hafidhaha Allahu alina fil kibari. Man 'asha taqiyan 'asha qawiyan. Kami menjaga tubuh kami di waktu muda. Allah pun menjaganya di saat tua. Barang siapa hidup dengan ketakwaan, maka dia akan hidup dengan kekuatan. Kita banyak ketemu ya orang-orang tua yang matanya masih awas gitu. Ternyata kerjaannya baca Quran aja. Ada Pak yang begitu. Kemarin juga saya sebagai penutup ya ketemu sama ahli sejarah Profesor Mansur ya, Surya Negara. Usianya Pak 95 Pak usianya. Kurang lebih 95. Tapi Pak masih naik masjid pesantren loh Pak. Kan masjid pesantren Pak gue pernah naik tuh. Ya kan tuh banyak tangganya tuh. Itu naik Pak, nggak dipegangin Pak, nggak dipegangin, nggak kelihatan kelek, nggak. Itu naik aja. Kayak anak muda, pada usianya udah 90 lebih, 65. Kemudian pas sholat, saya kasih kursi. Weh, Prof Mansur bilang begini. Ananda Yusuf, lupa ya, kalau saya masih muda. Saya kasih kursi. Kata dia, Ananda Yusuf lupa ya. Ya Yusuf lupa ya. Saya masih muda. Boleh bilang 5 muda. Yang hebat Pak, dia cerita di depan santri. Kenapa saya bisa panjang umur katanya. Demi Allah saya bersaksi. Saya bersaksi katanya. Demi Allah saya husnuzon kepada Allah. Dia Pak dari umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun nih. Sholat malam dengan surah Al-Kahfi. Nah, nggak ke Uber sama kita, Pak. Lagi itu malam Jumat baca Al-Kahfi aja berat bener, rontok-rontok nih. BI religi bilang kan malam Jumat baca Al-Kahfi, rontok-rontok kalau di absen, waduh kita termasuk ustadznya nih. Kita 10 awal 10 akhir kadang-kadang saking sibuknya gitu. Tapi Profesor Mansur ini Pak dari umur 17 Pak. Dia sholat malam pakai surat Al-Kahfi. Setiap malam. Nah ini ketika duduk nih di taman saya, beliau bilang, semalam saya nginep di hotelnya Ananda, saya tetap bangun malam. Saya di luar negeri pun, saya tetap bangun malam. Dan tetap baca Al-Kahfi. Saya pertahankan itu Al-Kahfi. Standar saya sholat malam katanya. Nah, waduh, luar biasa. Kebayang, iya benar. Aduh, saya apa yang bisa dijaga ya oleh Allah dari diri saya ketika dari mulai ujung rambut saya sampai ujung kaki saya ternyata saya tidak menjaga hak-haknya Allah. Mudah-mudahan kita bisa beristighfar. Saya serahkan kepada Mas Arik untuk diserahkan kepada Pak Gubernur bila beliau masih berkenan untuk sedikit memberikan tambahan buat kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih telah menyimak tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Semoga dapat meningkatkan kecintaan kita untuk istiqomah